sore, Pak Adi Mursalim SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, saya bernama Diana, kelas manajemen pagi C, NIM 181416748. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas terstruktur mata kuliah perilaku organisasi. Bentuk tugas yaitu tugas terstruktur yaitu menjawab beberapa pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan konseptual. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah perasaan dan emosi yang menekankan tingkat kesenangan atau kesedihan pada kualitas senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman yang mewarnai perasaan. Soal yang ketiga adalah jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Sementara suasana hati adalah atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan konseptual. Berikutnya adalah soal di nomor 4. Soal di nomor 4 ialah coba berikan contoh ragam emosi. Di sini ada 10 terdapat contoh ragam emosi. Yang pertama, cinta, benci, takut, marah, malu, dengki, cemburu, terkejut, dan sedih. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, frekuensi, dan durasi emosi? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biologi emosi. Biologi emosi adalah semua emosi berasal dari sistem limbik otak yang kira-kira berukuran sebesar sebuah kacang walnut dan terletak di batang otak. Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif. Sistem limbik orang tidaklah sama. Sistem limbik yang lebih aktif terdapat pada orang-orang yang depresi, khususnya ketika mereka memperoleh informasi negatif. Sementara intensitas emosi adalah setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Dalam sejumlah kasus, kepribadian menjadi penyebab perbedaan emosi tersebut pada saat lain. Perbedaan tersebut timbul sebagai hasil dari persyaratan-persyaratan pekerjaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi dan durasi emosi, yaitu adalah suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya bergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan diintensitaskan, tetapi juga pada beberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Lalu selanjutnya adalah saya akan menjawab soal nomor 6. Pertanyaan di nomor 6 yaitu soal nomor 6, jelaskan struktur suara hati.
Struktur suara hati terdapat 4 bagian. Yang pertama, afeksi negatif rendah. Kedua, afeksi negatif tinggi. Ketiga, afeksi positif rendah. Keempat, afeksi positif tinggi. Yang pertama tadi adalah afeksi negatif rendah, diantaranya lesu, bosan, depresi, sedih. Yang kedua, afeksi negatif tinggi, diantaranya ada kecewa, stres, gugup, dan tegang. Lalu yang ketiga adalah afeksi positif rendah, diantaranya tenang, rileks, damai, dan puas. Lalu yang terakhir adalah afeksi positif tinggi, diantaranya ada bahagia, bergembira, bersemangat, dan waspada. Selanjutnya saya akan masuk pada soal di nomor 7. Soal nomor 7 adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suara hati. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi emosi. Faktor yang mempengaruhi emosi itu ada usia, perubahan fisik dan kelenjar, dan ada juga pola asuh orang tua. Penjelasannya, usia, semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Lalu yang kedua adalah perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pola kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Lalu yang ketiga adalah pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suasana hati. Faktor yang mempengaruhi suasana hati itu ada warna, pil KB, cuaca, kurang tidur. Ada cuaca dan kurang tidur. Baik, yang pertama saya akan menguraikan warna. Warna mempengaruhi cara kamu merasa. Studi menunjukkan warna biru biasanya terkait dengan perasaan tenang dan fokus, sedangkan merah memberikan hawa menyegarkan dan aktif. Yang kedua adalah pil KB. Studi menunjukkan bahwa wanita yang rutin mengkonsumsi pil KB 2 kali lebih mungkin mengalami depresi ketimbang wanita yang tidak mengkonsumsi. Hal ini dinilai terkait dengan perubahan hormon yang disebabkan oleh pil KB maupun KB suntik. Lalu yang ketiga adalah cuaca. Merasa sedih ketika hujan itu bukan sepenuhnya salah kamu. Sinar matahari menyediakan serotonin, sebuah neurotransmitter yang dapat meningkatkan suasana hati.